Pujian dan syukurku ku bawa padamu, dengan rendah hati ku persembahkan. Sadar bila ku ada hanya karena anugerah, bukan karena kekuatanku. Ku tahu hidupku adalah penyembahan. Kau ciptakanku dalam kemuliaan-Mu. Ku tahu hidupku berharga di mata-Mu. Segenap hidupku persembahkan. Saudara, semakin saya mempelajari, kita dipanggil hidup dalam kerajaan sorga. Inti permohonan doa Bapa kami itu adalah datanglah kerajaan. Pengampunan itu adalah pintu masuk, pembebasan dari tuntutan keadilan sorga. Saya pernah melihat dalam satu klip bagaimana seorang ibu, orang Tibet atau orang Nepal, bagaimana dia menjalani sebuah ritual yang paling berat, berjalan kira-kira 300 km. Dan setiap berapa langkah dia harus sujud menyembah, gendong anaknya. Dengan satu tujuan, bagaimana lepas dari karma, kutuk. Saya tuh melihat itu begitu, saya terharu sekali. Mereka itu sangat sadar satu kekuatan karma yang manusia itu nggak bisa lari dari situ. Tapi Yesus datang supaya kita ini lepas dari karma. Karena sorga itu penuh kasih, tapi dia adil, dia benar. Dan kekuatan kematian atau iblis itu memakai undang-undang kebenaran, tatanan ketetapan surga untuk mendakwa. Sama seperti waktu zaman Daniel, ketika kedapatan Daniel itu berdoa, maka orang-orang yang jahat itu langsung menghadap raja dan menuntut sesuai dengan peraturan raja, harus dihukum. Makanya ketika Petrus itu sumbar, langsung Tuhan lihat, Petrus, engkau lihat, aku melihat iblis sedang menamping kau. Langsung iblis itu atau kekuatan maut itu langsung mendakwa dan menuntut karena kesombongan Petrus. Nah, dia tidak
dia mati, bangkit dan naik ke surga bukan hanya untuk kita berhenti diampuni, supaya kita masuk dan menerima dan menjadi anak putra kerajaan. Lihat, orang Israel dari budak dia bebas, tetapi dia tidak hanya bebas. Keluaran 19 ayat 5 dan 6, jikalau engkau memperhatikan perintahku, if you obey my voice and keep my covenant, you will be my special treasure. Engkau akan menjadi harta kesayanganku. Engkau akan menjadi bangsa yang kudus. Jadi dari perbudakan, dari kematian kepada pembebasan, dari pembebasan kepada kehidupan. Dia tidak hanya bebas, dia menerima identitas anak. Tapi setelah itu lanjut, anak untuk apa? Anak itu bukan ujung, itu awal. Semua kita lahir kata bayi anak, menuju kepada menjadi manusia dewasa. Amin. Adalah hal yang menyakitkan dan bahkan menyedihkan buat orang tua kalau anak itu nggak pernah dewasa. Apa itu secara fisik atau secara jiwa. Jadi dalam hidup ini sebuah panggilan kita mencapai kedewasaan. Dan kita bicara fisik aja, kedewasaan itu bukan hanya bertambah besar, tapi ada satu titik hormon-hormon pertumbuhan, bukan hanya pertumbuhan, hormon-hormon kepriaan atau kewanitaan itu harus hidup. Sehingga yang perempuan, yang anak perempuan jadi wanita, yang anak laki jadi pria. Kalau enggak dia enggak menjadi pria atau wanita. Dia nggak bisa menikah, dia nggak bisa punya keturunan. Dan hormon itu tidak muncul sejak dia lahir, tidak aktif sejak dia lahir. Ada satu pertumbuhan, tiba-tiba hormon itu aktif. Itu semua gambaran rohani. Dan ketika dia masuk remaja, dia masuk dalam paradigma yang berbeda. Dia siap berbuah. Seorang yang remaja, dia punya kemampuan punya anak. Seorang anak dia nggak punya kemampuan punya anak. Walaupun belum mature secara sosial, secara mental, tapi secara fisik dia sudah punya kemampuan untuk punya anak. Ketika seorang gadis menstruasi, dia punya kemampuan untuk punya anak. Nah, dia lahir untuk menemukan kehidupan, aspek-aspek yang lain, kejiwaan, jodoh, kerjaan dan sebagainya. Demikian orang Israel serohani, engkau jadi harta kesayangan, engkau menjadi bangsa yang kudus dan kerajaan ini. Nah, jadi yang Tuhan berikan apa? Kerajaan. Masukkan dalam-dalam, kita ini terima kerajaan. Dan hidup dan berjalan dalam kerajaan itu punya konsekuensi. Dia punya nilai, dia punya budaya, dia punya tatanan. Amin. Dia punya bahasa. Coba pikirkan. Makanya Tuhan berkata kepada Nikodemus, kenapa engkau nggak ngerti bahasaku? Engkau nggak ngerti prinsip-prinsip rohani, padahal engkau pengajar. Karena Nikodemus terjebak, dia memahami Taurat itu menjadi sebuah pengetahuan huruf. Nikodemus itu gambaran orang-orang yang menjalani kekristenan tanpa mengerti hukum roh. Sehingga dia tidak pernah menjadi manusia rohani.
Sementara di luar kekristenan pun banyak kelompok-kelompok yang memahami bagaimana mereka melakukan satu perjalanan spiritual menjadi spiritual man. Saya baru di teman saya bela diri, saya bagikan sebuah tokoh yang dianggap samurai terbesar, Musashi. Saya waktu sekolah di Filipina, saya belajar bukunya. Memang menjadi mata kuliahnya. Ilmu strategi. Dari ilmu samurai itu dia bikin sebuah strategi untuk bisa diterapkan dalam kehidupan sehari-hari maupun bisnis. Apa yang dia cari? Sebuah perjalanan spiritualitas. Dan sesungguhnya kita punya guru yang paling hebat, adalah namanya Yesus Kristus. He is the greatest spiritual master. Dan dia panggil kita jadi muridnya. Amin. Dia ajarkan, dia sediakan, dia bawa, bukan cuma ngajar. Dia adalah membawa kerajaan surga. Dia mengajar, dia membawa, dia channel, dia portal. Kalau saya ngajar aja. Tapi Yesus tidak hanya mengajar, dialah portal. Akulah pintu. Akulah hidup. Come on. Bangkit, bangun. Kita gak dipanggil jadi orang biasa. Dan semuanya itu diciptakan dimulai dari yang tidak kelihatan di dalam pikiran dan hati kita oleh Roh Kudus. Itu bukan sekedar imajinasi, itu ada satu energi hidup yang mampu mencipta. Saya tidak ngomong ciptaan, mencipta manusia baru yang mampu menumbuhkan manusia baru di dalam diri kita. Nah, saya mau lanjutkan. Yesaya pasal 5 itu yang sudah. Jadi maupun Matius 21. Jadi apa yang Tuhan inginkan, apa yang menjadi persyaratan. Semakin saya merenungkan, ini bukan pilihan. Untuk Anda dan saya diampuni, Anda nggak perlu berbuat apa-apa. Tapi untuk hidup dalam kerajaan surga, Anda dan saya nggak bisa do nothing. Dan kita harus masuk dalam satu titik. Kita nih ingin. Bagaimana seorang atlet, dia pingin menang dalam kejuaraan. Dia pingin. Makanya dia mendisiplinkan diri. Dia melatih dirinya. Makanya dunia rohani itu oleh Paulus digambarkan seperti dunia olahraga. Seorang atlet itu menguasai dirinya, melatih dirinya untuk sebuah pertandingan dan dia dapat mahkota. Kerajaan surga itu harta. Saya nggak katakan kemampuan kita ini seberapa dan sebagainya. Anda harus kepingin. Bagaimana kita bisa ingin? Kita lihat itu harta. Bukan seberapa bakat kita dulu. Itu yang namanya haus dan lapar. Seberapa Anda dan saya itu lapar. Nah, saya bersyukur seperti yang saya bagikan. Ketika 43 tahun yang lalu, 42 tahun yang lalu, saya di jamaah Tuhan. Saya tidak punya persoalan tentang keuangan, kesehatan. Tapi saya mengalami satu krisis identity. Dan saya bisa katakan saya tidak mendapat pertolongan. Artinya saya tidak butuhkan itu saat itu. Tapi dia berikan kepada saya hati yang baru. Satu hati yang saya nggak pernah alami sebelumnya. Dan saya tidak ingin kehilangan kehadirannya. Sehingga sampai hari ini,
dalam dimensi, dalam perspektif yang saya rasakan, saya tidak sedang mempersiapkan pensiun. Saya tetap atau sedang mengalami lapar dan haus. Apa tandanya orang sehat? Kepingin makan. Amin. Saya tetap punya rasa lapar untuk saya growing dalam pengenalan akan Dia. Nah, saya mendapatkan apa yang diinginkan, apa yang menjadi syarat. Ini sebuah nyanyian yang puitis, yang romantis. Anda bisa baca sendiri. Aku menyanyikan sebuah nyanyian tentang kekasihku, tentang kebun anggurnya. Terus, kekasihku punya kebun anggur. Next. Mencangkul, membuang batunya, didirikan rumah jaga, dan ya dinanti supaya kebun itu menghasilkan buah anggur yang baik, tetapi yang dihasilkan buah anggur yang masak. Jadi Tuhan itu merindukan umatnya menghasilkan buah. Saya tidak katakan mampu dan tidak mampu dulu. Anda harus tahu. Anda harus tahu Dia sangat menginginkan itu. Nah, makanya buah itu adalah sebuah kriteria mereka yang ingin hidup dalam kerajaan surga. Saya pernah nangis di tengah kelas waktu di Hagai training di Hawaii sana. Dia ceritakan dengan sangat simple tapi mengena. Kalau kamu masuk rumah makan, kamu pesen steak, kamu dikasih cuma tahu campur, kamu puas nggak? Nggak puas dong. Atau ke bakeri ya, kamu tuh pesen kue tat gede, cuma dikasih sandwich. Loh, saya pesennya kue tat gede kok dikasih sandwich. Nah, dia bongkar, dia jelaskan great command. Dia pesen apa? Dia order apa? Itu kan ada kata pergilah, jadikan murid, baptislah dan ajarkan. Dan dia tunjukkan dalam bahasa aslinya. Itu ada 4 kata kerja, tapi kalau dalam bahasa Yunani itu bisa dibedakan kata kerja imperatifnya mana, kata kerja pelengkapnya mana. Kalau Inggris Indonesia nggak bisa. Dan kata kerja utamanya itu bukan pergi, bukan baptis, bukan ajar. Kata kerja utamanya apa? Jadikan murid. Lalu dia beberkan lagi, murid itu apa? Simple tapi very clear. Ordernya yang dia mau itu murid. Amin. Saya kemarin khotbah dan saya jabar kata kunci. Tuhan itu mengasihi semua orang, semua anak Tuhan khususnya. Katakan amin. Tanpa syarat. Bahkan Dia mengasihi kita lebih dulu. Tetapi 1 Korintus 10 ayat 5. Ini gambaran. Tetapi Dia tidak berkenan kepada semua anak Tuhan. Sesungguhnya demikian, Allah tidak berkenan kepada sebagian kecil, separuh, sebagian besar. Apakah Tuhan berhenti mengasihi mereka? Tidak. Ini keinginan saya pribadi, tapi ini mendorong saya. Saya pernah mendengar seorang hamba Tuhan namanya, yang mengarang From Egypt to Zion, Brand Bailey. Dia stres, dia minta mati, benar-benar mati, dibawa sama malaikat ketemu Yesus. Dan Yesus berkata, well, you are saved but you are failed.
engkau selamat tapi engkau gagal, engkau nggak selesai. Terus dia begitu kayak getun gitu ya, Tuhan kasih saya kesempatan, loh kok ya puji Tuhan bisa, ya sudah balik hidup, sekarang udah meninggal. Dan dia cerita, saya dengar sendiri di TP waktu itu. Saya tuh renungkan benar. Dan dia berkata, saya nggak ingin sia-siakan lagi waktu yang Tuhan berikan. Benny betul-betul merinding ketika dia koma naik ke sorga. Sebab waktu antre itu ada orang yang begini, Tuhan Yesus itu begini, ada yang. Nah, waktu giliran Pastor Benny ini Tuhan itu manduk atau geleng? Ternyata Tuhan tidak geleng, tidak manduk, didiemin aja. Tengah-tengah. Itu kalau murid itu deredek, aku ini lulus enggak gitu. Itu Benny ini. Saya percaya ini nggak bicara keselamatan. Dan beliau mendengar satu kata terakhir yang saya bisa menangkap maksudnya, don't blow it. Sebuah teguran, sebuah warning. Dan waktu dia diwawancari oleh menantunya Michael Kolinos atau apa yang Jesus Image, sambil ngomong itu nangis. Aku nggak berani mendukakan hati Tuhan lagi. Bersama pernah kita nggak nggak private jetan lagi ya, sudah ada yang mencibir, ada whatever ya. Wah itu pura-pura aja. Ada yang marah-marah karena dia ikonnya prosperity gospel. Tiba-tiba berbalik. Tapi kita juga jangan terjebak. Kita nyerangan prosperity gospel, secara nggak sadar kita anti kemakmuran. Loh ya rugi toh. Ya kembali lagi, kemakmuran itu nggak perlu kita anti juga. Tapi jangan disembah, jangan menjadi tujuan. Karena itu semua sarana. Amin. Mengerucut apa? Hasilkan buah. Nah, saya bayangkan kalau saya ketemu Tuhan, ya, yang pertama, aduh Tuhan, amit-amit ojo masuk neraka, ya toh, gitu ya toh. Dan Tuhan sudah janjikan dalam kebaikannya. Tapi satu step lagi, saya juga tidak ingin begini. Well, kamu percaya sama aku, kamu sudah minta ampun, tapi kamu tuh seumur hidup tak kasih tahu, aduh, aku gak nuruti, ya sudahlah, masuk. Tapi kamu tidak punya mahkota atau, saya bayangkan, kira-kira orang kayak begitu gimana? Ya sudah, kamu selamat, gak mlebu neraka, ya toh. Tetapi Tuhan itu tidak berkenan. Itu ada orang yang kerjanya seperti jerami, seperti apa? Ya, seperti jerami, kayu dia terbakar, gondol dia. Itu kira-kira Yesusnya senyum nggak? Ya ini kita ya nggak bisa memfatwakan, tapi kira-kira Yesusnya nggak guyup. Ya udahlah, masuk gitu ya. Kita kepingin nggak lihat Yesus tuh gini kebalikannya. Ya kekuatan seperti Philadelphia, kekuatanmu ndak sepiro gitu ya. Tapi aku suka dengan ketaatanmu, kerelaanmu. Coba kalau Tuhan tuh ngomong begitu, seperti yang dalam firman loh. Sabaslah hambaku, anakku yang setia. Coba masukkan dalam-dalam. Kita mau ketemu Tuhan seperti apa? Duh. Makanya dalam hidup ini kalau kita yang hanya pikiri cuma berhenti cuma kebutuhan. Walaupun Tuhan itu peduli sama kebutuhan, ya tetap berjuang untuk kebutuhan. Sebaliknya saya bilang, justru dalam tengah pergumulan kebutuhan itulah izinkan proses kasih kebenaran itu mengalir simultaneously. Saya bisa merasakan perjuangannya Pak Yunus ini di tengah-tengah anaknya sekolah di Taiwan dan sebagainya. Tetapi justru di dalam perjuangan ini justru membawa kita mendekat kepada Tuhan. Gitu loh saudara.
Jangan dikotomikan. Amin. Sertakan, akuilah dia dalam segala lakumu. Justru dalam perjuanganmu, pergumulan itu keluar ucapan syukur. Baru-baru ini saya sungguh sujud, berapa minggu yang lalu atau saya lupa, 2 minggu atau kita kontak sama anak saya. Perusahaan di mana dia bekerja itu akan melakukan layoff besar-besaran. Sampai dipublikasi sebelum diputuskan. Jadi sampai tantenya yang tinggal di Amerika juga tahu. Dan waktu ini saya nggak tahu, aku nggak tahu Pak. Sampai ngomong gitu, aku ini masih bisa terus tinggal di Amerika atau enggak? Lu kenapa? Amazon bakal melakukan layoff secara apa? Bukan ya, pokoknya secara the whole apa ya? Ya pokoknya satu program gitu. Bukan karena ini orang ada kasus gitu. Satu policy, strategi dalam bisnisnya. Ya ayo doa. Dan sekian hari, kapan itu? Minggu depan. Saya doa, saya ajak doa. Dan waktu kita telepon lagi, gimana? Ya, aku masuk dan tetap boleh kerja di sana. Berapa yang di layoff? Saya kaget. Dari seluruh dunia 16.000. Bayangkan, 16.000 saudara. Nah, di tengah-tengah pergumulan itulah justru kita menjerit, dan itu membawa kita makin mendekat sama Tuhan. Amin. Kita mengenal kebaikannya, kemurahannya, whatever. Kita berproses. Tuhan pakai pergumulan kita, kesusahan kita, sukacita kita, semuanya mengerucut. Hati kita harus seperti emas. Kena api malah makin murni. Amin. Nah, bagaimana itu berbuah? Saya baru dapat yang kemarin, saya sudah bagikan. Itu satu gambaran yang indah sekali. Yusuf ketemu juru minum, juru roti dan juru minum. Juru rotinya mati, juru minumnya hidup. Yohanes pasal 6 itu. Jika kamu tidak makan daging anak manusia dan minum darahnya. Ini dari dulu iki ngomong apa ya? Kamu tidak mempunyai hidup dalam dirimu. Terus, barang siapa makan dagingku, minum darahku, ia mempunyai hidup yang kekal. Aku akan membangkitkan dia. Nah itu sama. Daging itu bicara kematian, darah itu bicara kehidupan. 1 Korintus 15 ayat 36. Kalau Tuhan dia mati itu memberi kehidupan. Makanya pewaris dia harus mati dulu supaya dia warisannya bisa diterima oleh ahli waris. Kalau ahli waris harus masuk dalam ikatan perjanjiannya supaya dia bisa menerima kehidupan itu. Hai orang bodoh, apa yang sendiri kau taburkan tidak tumbuh dan hidup kalau dia tidak mati dulu. Jadi kematian dan kehidupan itu dua pasangan yang nggak bisa terpisahkan. Anda mau mengalami kebangkitan, Anda harus mengalami satu proses kematian. Bukan mati diri sendiri loh. Mati bersama dia. Orang agama dia melakukan kematian untuk dirinya. Kita mati dalam koneksitas dengan Tuhan. Menyerahkan diri. Makanya meditasi dalam arti bukan mengosongkan diri, tetapi terhubung. Jadi untuk kita bisa berbuah, yang pertama kita harus
bersedia mengalami satu kematian bersama Yesus. Makanya waktu Anda dibaptis, seperti itu satu gambaran. Amin. Makanya orang dibaptis dimasukkan, setelah itu dinaikkan lagi. Kalau dimasukkan terus ya mati terus. Dia harus bangkit lagi. Mati dan bangkit. Dan itu sebuah proses yang siklus, bukan satu kali. Not past tense, even not just present tense, but present continuous tense. Kami senantiasa membawa kematian Kristus, membawa kematian Kristus, supaya kehidupan Kristus juga muncul. Amin. Nah, iman itu muncul 3 poin. Saya nggak siapin ayatnya, saya dalam perenungan saya. Apa yang membuat kita bersedia? Iman, keyakinan. Satu guru karate mengatakan tidak ada keyakinan tanpa mengetahui untuk apa ini semua, yang bertahan. Jadi iman itu lahir dari mana? Yang pertama, iman itu lahir dari pendengaran akan firman. Makanya engkau harus ketemu firman, engkau harus merenungkan firman, engkau harus memiliki vocabulary firman. Yang males baca, hari ini sudah ada toolsnya, Alkitab suara. Rungokno pakai kupingan, jadi gak beribeni orang. Supaya otak ini lalu buka. Makanya Shema Yisrael. Dengar. Dari dengar, lihat. Engkau melihat, maka engkau percaya. Yesus berkata, berbahagia orang yang nggak melihat tapi percaya. Tapi Tuhan menyediakan kita untuk melihat. Dengan melihat engkau diberi kekuatan untuk percaya. Dan Tuhan berkata, kalau engkau sudah lihat engkau nggak percaya, engkau dosa. Sampai Tuhan bilang, kalau nggak percaya, kau percaya pekerjaan yang kulakukan. Orang sakit, orang lumpuh jalan, orang buta melihat, orang mati hidup. Karena engkau lihat, engkau nggak buta, engkau lihat dan engkau nggak percaya, engkau dosa. Yang ketiga, dari mana iman itu lahir? Love. Jadi 3, dengar firman, kau lihat. Yang kuat adalah engkau mengalami kasih. Amin. Love. Love itu membuat engkau mampu percaya. Love is power. Love itu menerobos orang pinter, orang bodoh. Nggak soal. Love itu bisa membuat orang biasa menjadi luar biasa. Amin. Love atau kasih itu membuat engkau penuh rasa, passion. Engkau nggak datar, engkau nggak flat. Engkau penuh rasa. Amin. Jadi yang pertama, kesediaan untuk mengalami rilis ego, ya toh. Barang siapa tidak mencintai nyawanya, bukan nyawa, life-nya, hidupnya. Nah itu menurut saya kekuatannya pada tujuan dan kasih tadi. Pokoknya begini loh, jangan ngomong kemampuan dulu, jangan ngomong bakat dulu,
tetapi bicara kerinduan, keinginan. Nggak ada orang nggak mau kalau diberkati, dapat duit, dapat untung, nggak ada yang nggak mau. Ya, ini bukan di luar ada nilai-nilai yang bertentangan ya kita nggak mau ya toh. Tapi secara umum apa yang dicari orang? Salah satu uang. Uang itu apa? Harta. Amin. Jadi ketika kita melihat kerajaan surga itu harta, engkau akan kejar. Amin. Nah, jadi kematian yang dalam perjanjian, bukan mati menyangkal diri sendiri gitu, enggak. Itu moralitas. Saya suka dengan khotbahnya, saya belum Mas Monroe kalau menjelaskan puasa bagus sekali. Banyak orang puasa tapi caranya salah, konsepnya salah, sehingga tidak dapat apa-apa. Eman. Jadi kita nggak mati, tak mati deh. Nggak, mati untuk dalam sebuah ikatan perjanjian. Yang kedua, bagaimana itu berbuah? Setelah tumbuh apa? Dipruning, dibersihkan. Makanya kata perjanjian sama petahiran itu bergandengan. Dalam perjanjian kau akan ditahirkan. Mana ayatnya? Nih, Yohanes 15 ayat 1. Akulah pokok anggur yang benar, Bapakkulah pengusahanya. Terus, kemana? Setiap ranting yang tidak berbuah dipotong. Saya tidak ngerti ini kata dipotong ini. Orang banyak menafsirkan antara tidak selamat dan sebagainya. Saya nggak ingin menyimpulkan nggak selamat apa. Saya juga nggak ngerti apa artinya dipotong. Bisa saja dipotong. Engkau nggak pernah diikut sertakan dalam pertandingan iman. Ada orang yang dipanggil, dia sudah berkali-kali dia nolak, dia panggilan itu nggak pernah datang lagi. Itu nyeselnya kayak apa saya nggak tahu. Kalau yang ngerti, ada yang nggak ngerti, itu lebih susah lagi. Dipotong, setiap ranting berbuah dibersihkan. Pembersihan itu terus terjadi. Bagaimana perubahan tubuh dari kegemukan menjadi ideal? Ada dua kata kunci. Ada yang dibuang, lemak-lemak yang tidak berguna. Amin. Dan ada yang dikuatkan, otot-otot yang dikuatkan. Jadi bicara lemak itulah namanya kematian, buang. Kalau orang mau sehat, gimana pembuluh darah itu dibersihkan. Jadi tubuh ini menggambarkan satu proses rohani. Dibersihkan. Jadi pentahiran itu proses yang terus menerus. Dari pentahiran yang artinya kelepasan sampai pentahiran yang pembersihan. Dicabut, dibersihkan. Saudara, kalau orang memurnikan perak katanya sampai apa? Sampai cairannya itu bisa buat ngocok katanya. Nah, sebaliknya kalau orang memurnikan emas, zat yang keluar terakhir itu bukan batu, bukan tanah, bukan kotoran, bukan tembaga, perak. Jadi artinya apa? Terakhir bukan yang jelek, tapi yang baik dan lebih baik. Karena Tuhan sedang membawa kita kepada yang terbaik. Nah, ini masih terlalu jauh lah kita. Tapi paling tidak yang kurang baik lah cabutin, buang. Anda harus passionate untuk seperti artis-artis itu. Dia bayar mahal untuk cantik, sempurna.
Saya nggak bicara physically, nanti Anda jadi narsis. Saya bicara rohani. Tapi bukan sebuah ambisi, tapi sebuah kerinduan untuk jadi cantik di hadapan Tuhan, berkenan, menang, berbuat. Nah, yang ketiga apa? Move. Aku mengutus engkau pergi dan menghasilkan buah. Jadi harus bergerak, berproses. Satu mati, proses, dibersihkan. Yang ketiga itu bergerak. Kalau tidak ada pergerakan, tidak menghasilkan buah. You have to go, you move. Apakah itu di dalam sebuah pergerakan di dalam diri, di dalam, atau sebuah pergerakan langkah-langkah? Yohanes 15:16. Bukan kamu yang pilih aku yang pilih kamu. Aku menetapkan supaya kamu pergi dan menghasilkan buah. Jadi untuk menghasilkan buah, you have to move. Untuk menghasilkan buah, kamu harus mengalami sebuah kematian dalam tubuh daging ini, supaya kehidupan Kristus itu keluar. Biji itu tumbuh. Amin. Manusia rohani itu keluar. Lewat itulah Tuhan dipermuliakan. Dan ketika manusia rohani itu mulai keluar, kemampuannya bukan hanya kekudusannya, karakternya saja, tapi kekuatannya juga keluar. Amin. Engkau mulai bisa melawan roh-roh dunia. Kan begitu, Galatia ngomong apa? Selama engkau belum akil balik, engkau takluk sama roh dunia. Begitu engkau mulai akil balik, engkau mulai melihat, engkau mulai menemukan identitasmu, melampaui jasmanimu, melampaui genealogimu. Divine seed. Dan itu tidak gampang begitu, itu sebuah proses. Sehingga yang fana, yang alamiah ini ditelan oleh sesuatu yang ilahi. Kembali, pengen nggak? Pengen dan desperate kalau nggak menghasilkan buah atau belum. Kita nggak pengen mandul. Amin. Makanya dalam Alkitab, perempuan yang atau istri yang mandul itu shameful. Saya tidak ngomong secara jasmani, mohon maaf kalau ada yang, tapi secara rohani itu gambaran. Makanya Hana itu sampai desperate, Tuhan pokoknya kasih ono aku anak, tak persembahkan supaya aku tuh tidak lagi menjadi aib, dibully. Gimana kita balas kasihnya Tuhan? Menghasilkan buah. Amin. Ketika Anda dapat hati anak, you never be ordinary person. You will move, you growing up. Come on, bangkit. Mintalah hati yang baru. Masih tercocok banyak batu, Tuhan minta tahirkan supaya new heart, new man itu keluar. Sudah saatnya gereja menemukan rahasia ini dan lahir banyak putra-putra. Kerajaan itu dilahirkan dan dunia melihat. Masukkan dalam-dalam. Bukan bisa, tidak bisa, karena kebisaan kita itu dari Tuhan. Pertanyaan yang Tuhan, mau nggak? Kepingin nggak? Kita nyanyi, Tuhan beri aku hati anak. Aku mau memberi yang terbaik. Oh Ramasyakatagopa. Aku ingin menghasilkan buah.
Karena itulah tatanan dalam kerajaan sorga. Karena aku ingin menjadi pewaris kerajaan sorga. Aku ingin lihat Engkau berkenan padaku. Ini aku Tuhan, ayo pelan-pelan bangkit berdiri.